Halo, perkenalkan nama lengkap Mario Agustino Vianney Kingi, NIM 21120153, kelas C. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi tentang kejahatan di bidang keuangan dan perusahaan. Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan. Definisi: kejahatan keuangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dengan cara menipu, mencuri, atau memanfaatkan celah hukum. Sedangkan ruang lingkup yaitu kejahatan keuangan yang sangat luas, termasuk penipuan, korupsi, pencucian uang, penggelapan, dan pelanggaran pasar modal. Yang berikut jenis-jenis kejahatan keuangan. Yang pertama, penipuan, meliputi berbagai skema, termaksud penipuan investasi, penipuan kartu kredit, dan penipuan online. Kemudian korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti suap, pemerasan, dan penggelapan dana. Yang berikut, pencucian uang. Pencucian uang melibatkan penyembunyian asal-usul hasil kejahatan untuk membuatnya tampak legal. Yang berikut, dampak kejahatan keuangan terhadap perusahaan dan ekonomi. Yang pertama, kerugian finansial, kehilangan keuntungan, biaya investigasi dan litigasi. Yang kedua, kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan investor, pelanggan, dan publik. Yang ketiga, kerugian ekonomi, menurunnya investasi, pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kasus-kasus kejahatan keuangan di Indonesia. Yang pertama, Bank Senturi, skandal penyaluran kredit yang merugikan negara. Yang kedua, skandal korupsi BLBI, kejahatan keuangan yang melibatkan pejabat dan bank. Yang ketiga, kasus penipuan asuransi, kejahatan keuangan yang merugikan banyak nasabah. Peraturan dan undang-undang terkait kejahatan keuangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian, peran regulator dan penegak hukum. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengawasi lembaga keuangan. Yang kedua, Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan. Yang ketiga, Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang berikut, langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Yang pertama, peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kejahatan keuangan. Yang kedua, penguatan regulasi, memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama, kolaborasi antara lembaga untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi tugas dari saya.